kan, agar kegiatan belajar kita diberkahi oleh Allah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Lagunya yaitu yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Anak-anak sudah hafal semuanya? Sudah. Oke, sekarang semuanya berdiri dulu. Siap ya. Feli, Griselda,
kegiatan apa saja sih yang biasa kalian lakukan untuk menjaga kebersihan di rumah? Ada yang mengepel? Tidur. Oke. Salah satu tadi yang sudah kalian sebutkan untuk menjaga kebersihan di rumah itu mengelap kaca atau jendela. Coba kalian perhatikan, jendela itu kira-kira bentuknya apa ya? Persegi empat, atau lebih jelasnya persegi panjang. Persegi panjang itu memiliki berapa ruas garis? 4 ruas garis. Selanjutnya, yang suka lihat atap rumah. Oke, atap rumah kira-kira bentuknya apa tuh anak-anak? Segitiga. Coba ibu ingin tahu, tunjukkan bentuk segitiga menggunakan tanganmu. Oke, ini namanya bentuk segitiga. Segitiga ini kira-kira memiliki berapa ruas garis? 3. 1, 2, dan 3. Ya. Selanjutnya, nah hari ini kita akan belajar tema 4 mengenai hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, dan pembelajaran bersatu. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, nanti kalian akan mengamati gambar ruang tamu yang ada di rumah. Ibu harapkan kalian dapat menemukan ciri-ciri rumah yang bersih dengan benar. Nanti ciri-ciri rumah yang bersih itu seperti apa? Diamati melalui gambar. Lalu yang kedua, dengan diskusi kelompok, ibu harapkan kalian dapat membuat laporan pengamatan sederhana tentang rumah yang bersih dengan benar. Dan yang ketiga, dengan mengamati benda yang ada di lingkungan rumah, peserta didik dapat menemukan ruas garis bangun datar segi 4 dan segitiga dengan benar. Lalu yang keempat, yang terakhir, dengan diskusi kelompok, ibu harapkan kalian dapat mengelompokkan bangun datar berdasarkan ruas garisnya dengan benar. Oke, selanjutnya perhatikan semuanya ke depan. Nah, ibu punya gambar nih. Coba amati gambar yang ada di depan ini. Ini gambar apa? Gambar ruang tamu. Coba apa saja sih kegiatan yang dilakukan Bayu dan keluarganya dari gambar ini? Ada yang sudah apa? Yang ini sudah? Oke, lalu yang ini? Meja dan ayah sudah? Nah, kira-kira kamu setuju tidak dengan kegiatan mereka? Setuju. Ini untuk menjaga kebersihan di rumah. Lalu pernahkah kamu melakukan seperti kegiatan ini? Pernah tidak di rumah kayak gini? Nah, kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan? Oke, siapa yang suka ngepel di rumah? Oke, lalu apa lagi? Menyapu. Oke, lalu? Wow, suka bantu ayah mengecat dinding? Suka, tapi mungkin dindingnya yang sudah terlalu tinggi, pasti ya bagian bawah. Ya, siapa yang suka bantu ibu cuci piring? Oke, pintar. Jadi kalian di rumah itu harus menjaga kebersihan, membantu orang tua untuk membersihkan rumah. Coba, mengapa sih rumah kita harus dibersihkan? Supaya apa? Supaya tidak ada kotoran. 1, lalu apa lagi? Supaya tidak ada kuman. Apa Meli tadi? Supaya tidak ada debu bisa. Lalu apa lagi? Supaya sehat, pintar. Lalu apa lagi? Ada yang tahu? Supaya nyaman, bisa. Apa lagi? Supaya apa lagi? Supaya terhindar dari penyakit. Karena kalau rumah yang kotor itu nanti menjadi sarang penyakit. Jadi kita harus menjaga kebersihan di rumah. Oke. Untuk memahami lagi materi tentang ciri-ciri rumah yang bersih, ibu punya video pembelajaran. Kalian simak dengan baik video yang ibu tayangkan. Siap ya.
pembelajaran tematik. Yuk dipersiapkan buku tulis dan buku tematiknya, dicatat jika ada yang perlu dicatat. Namun sebelum itu kita sama-sama untuk mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillah. Oke, yuk kita mulai belajar. Disimak dengan baik ya. Dan tentang bersih dan sehat. Perhatikan rumah. Rumah adalah oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan rumah adalah tanggung jawab bersama. Rumah yang bersih, rapi, sehat, serta nyaman bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri rumah sehat. Ciri-ciri rumah yang sehat. Lingkungan rumah bersih. Oke, lingkungan rumahnya bersih. Tidak ada sampah yang berserakan. Tidak ada Tidak sampah yang berserakan. ada debu yang berterbangan. Tidak ada debu. Dibersihkan secara berkala ya, harus sering dibersihkan. Semua peralatan rumah tangga ditata dengan rapi. Semua peralatan rumah tangga Dan rapi. lantai rumah keramik atau berlapis semen. Apa ya yang terjadi jika rumah tidak dibersihkan? Rumah yang tidak terjadi dibersihkan rumah tidak dibersihkan. itu termasuk rumah yang kotor. Nah, rumah yang kotor Lihat ciri-cirinya ya. akan menyebabkan Sarang penyakit. Nah, biasanya sarang penyakit ini dari adanya hewan yang hinggap di benda-benda yang kotor. Coba hewan apa yang biasa tinggal di benda kotor? Kecoa, terus tikus, terus apa lagi? Semut dan nyamuk ya. Cirinya tuh kalau rumah kotor itu berbau, tidak sedap ya. Lama akan menyebabkan bau yang tidak sedap. Oke, selanjutnya Bagaimana cara membersihkan rumah? Kalian pasti sudah tahu nih. Oke, dilihat ya cara membersihkan rumah antara lain menyapu dan mengepel lantai rumah, Dari menyapu dan mengepel. membersihkan atap rumah, membersihkan perabotan rumah, mencuci peralatan rumah tangga, menata dan merapikan barang-barang rumah tangga, dan memasang atau menaruh uang di rumah. Rumah yang sehat itu bukan hanya rumah yang bersih, tapi rumah yang sehat juga harus mempunyai ventilasi udara dan jendela. Jadi biar ada udara yang keluar masuk ya. Ventilasi udara dan jendela berfungsi untuk memutarkan atau mengalirkan udara keluar dan masuk secara bebas dari dalam keluar ruangan maupun sebaliknya. Itu namanya ventilasi udara. Udara yang berganti dapat menghilangkan pengap, bau, dan panas. Selain itu, udara menjadi sejuk dan terasa segar. Nah, sekarang kita bahas Pekarangan rumah. apa sih pekarangan rumah itu? Pekarangan rumah adalah halaman kosong di sekitar rumah kita. Kalian punya pekarangan rumah tidak di rumah? Ada karangannya, ada bunga-bunganya. Supaya terlihat indah. Sekian dari Mestian. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat. See you later. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang tadi
Di sini Ibu punya teks tentang rumah yang bersih dan menyehatkan. Siapa yang berani untuk membaca teks ini? Cung. Selain Peli ada lagi yang berani? Boleh, coba Peli. Peli coba berdiri baca teks ini. Bacanya yang lantang ya, Ning ya. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, lincah dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan, debu-debu selalu dibersihkan, peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Oke. Coba kalau rumahnya itu bersih, rumah kita akan terasa apa? Terasa nyaman dan aman. Kita juga akan betah di rumah. Tamu juga, kalau ada tamu yang mau bertamu ke rumah kita, dia merasa senang. Ya, merasa senang, merasa nyaman karena rumah kita itu bersih. Dari teks ini coba ada ciri-ciri rumah yang bersih kan? Nah, bagaimana sih ciri-ciri rumah yang bersih sesuai dengan teks ini? Yang satu apa? Ada sampah. Tidak ada sampah berserakan, terus Debu-debu selalu dibersihkan. debu-debu selalu dibersihkan, lalu Peralatan rumah tangga juga tersusun peralatan rapi. rumah tangga tersusun rapi. Oke, lalu apa lagi? Dicat dengan warna yang menarik. Rumahnya dicat dengan warna yang menarik. Nah, sampai di sini untuk materi mengenai ciri-ciri rumah yang bersih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya tidak? Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu mau bertanya sama siapa ya? Sama Paki. Coba Paki. Paki kalau di rumah suka bantu ayah untuk membersihkan rumah? Bantu apa kalau ayah? Kalau bantu ayah bantunya ngapain? Membersihkan halaman atau pekarangan rumah. Siapa di sini yang di rumahnya senang bercocok tanam? Kayak Aisyah, kalau di rumah senang bercocok tanam, Aisyah suka nanam pohon apa atau bunga apa? Di rumah ada bunga apa Aisyah? Ada bunga mawar? Ada? Ya, itu salah satu
garis ya. Oke, semuanya perhatikan ke depan. Nah, pengertian ruas garis dan garis. Ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Contoh ruas garis misalkan sisi segitiga atau sisi persegi. Ya, nih contohnya lihat ke depan semuanya, ini bangun apa nih? Bangun segitiga. Nah, untuk menentukan ruas garis dari pengertian yang sudah tadi Ibu bacakan, ruas garis itu garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda. Feli, jangan ngobrol. Ya, dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda. Contohnya ini titiknya. Ini titik A, B, dan C. Untuk ruas garis yaitu garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda. Berarti ruas garisnya itu dari sini sampai ke, nah, ini namanya ruas garis. Ini ruas garis AB. Lalu yang ini, yang kedua ruas garis BC. Yang ketiga ruas garis AC. Jadi ada berapa ruas garis segitiga? 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang yang kedua itu bangun persegi panjang. Oke, bangun persegi panjang ini ada berapa ruas garis? 4. Siapa yang berani nunjukin posisi ruas garis dari bangun persegi panjang? Boleh, Akila. Coba Akila. Yuk, Akila mau mencoba untuk menunjukkan ruas garis. Coba, benar tidak nih? Oke, coba teman-teman semuanya, Akila di sini dulu Akilanya. Teman-teman semuanya yang sudah dikerjakan Akila ini betul atau tidak? Betul. Yakin betul atau tidak? Betul. Betul ya, ini ruas garis persegi panjang. Akila sudah menunjukkan ruas garis dengan benar. Coba teman-teman semuanya kasih tepuk salut dulu untuk Akila. Kasih tepuk salutnya yang heboh ya. Siap, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, duduk Akila. Tuh harus berani seperti Akila. Yang penting berani saja dulu. Acungkan tangan dulu. Mau salah atau benar itu urusan belakangan. Yang penting berani maju ke depan dulu ya. Anak ibu semuanya harus berani, jangan malu-malu ya. Oke, selanjutnya untuk pengertian garis. Ruas garis dengan garis itu berbeda. Kalau garis itu bentuk geometrik yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Nah, kalau garis itu contohnya ini. Nah, ini segitiga. A, B, C. Ada 3 ruas garis, berarti yang ini. Tidak usah dilukiskan lagi nih. 1 ya, 2 dan 3. Untuk persegi panjang juga sama saja. Nah, 1, coba hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Itu namanya garis. Jadi antara ruas garis dan garis itu berbeda. Oke, untuk lebih jelasnya Ibu punya video pembelajaran lagi. Kalian simak dengan baik, perhatikan. Kalau tidak memperhatikan, nanti jika Bu Guru tanya kalian tidak bisa menjawab ya. Jadi harus diperhatikan. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang ruas garis bangun datar. Ini contoh gambar bangun datar ya. Ada persegi, ada segitiga, dan persegi panjang. Bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi.
biasanya panjang, lebar gitu ya, jadi tidak memiliki tinggi. Bangun datar dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Inilah contoh bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang berbentuk persegi panjang adalah keset. Yang bentuknya persegi misalnya sapu tangan. Kemudian yang bentuknya segitiga, kita udah ada tahu ya, ada segitiga, ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, sekarang ke ruas garis. Ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Aku dijelasin, kita lihat gambar ini ya. Ini adalah gambar keset. Keset merupakan bangun datar persegi panjang. Ruas garisnya adalah 4. Yang mana ya yang termasuk ruas garis ini? Ruas garis ini ditunjukkan pada garis yang berwarna merah. Garis yang merah itu ruas garis. Ruas garis pertama, ruas garis A, B. Sekarang ruas garis yang kedua tampak di Ruas garis garis yang apa tuh yang kedua? merah ya. Garis, Ruas ruas garis garis B. kedua, ruas garis B, C. Yang ketiga yang mana nih? Ruas garis yang ketiga pada segi panjang adalah ruas garis C, D. Masih dengan garis merah ya. Satu lagi yang mana nih yang Nah, keempat? ruas garis yang keempat adalah ruas garis A, D. Oke, good. Jadi ruas garisnya ada berapa ya? Ada berapa ruas garisnya? Ada 4 yang berwarna merah. Garis-garis yang berwarna merah ada 1, 2, 3, 4. Persegi panjang memiliki 4 ruas garis. Kita lanjutkan ke persegi. Persegi juga sama ya, memiliki 4 ruas garis. Yang mana saja ya? Ruas garis yang pertama ditunjukkan dengan garis warna hijau, yaitu ruas garis A, B. Ruas garis kedua ditunjukkan dengan warna hijau garis Ruas garis warna apa? hijau B, C. Lanjut. Ruas garis yang ketiga itu ruas garis C, D. Dan ruas garis yang keempat adalah ruas garis A, D. Jadi persegi ada berapa ruas garis? Garis berwarna hijau. Jadi semuanya ada 4. Persegi memiliki 4 ruas garis. 1, 2, 3, 4. Yang ada garis hijaunya. Bagaimana dengan segitiga? Segitiga. Segitiga memiliki 3 ruas garis. Coba Bagaimana perhatikan. ya ruas garisnya? Yang pertama garis Ruas apa tuh? garisnya di sini kelihatan Ruas garis A. garis yang diberi warna ungu. Ruas garis pertama adalah ruas garis A, B. Ruas garis yang kedua adalah ruas garis B, C. Dan ruas garis yang ketiga adalah ruas garis A, C. Jadi segitiga memiliki 3 ruas garis. 1, 2, 3. Nah, ini bangun apa sekarang namanya nih? bagaimana dengan ini? Bangun Gambar apa ini. coba? Kalian sudah tahu Apa? kan ini bangun apa? Adalah Dan jumlah ruas garisnya berapa? Coba ruas garisnya ada berapa tuh? Nah, adalah 2 ketupat. Jumlah ruas garisnya adalah 4. Nah, kita coba bangun yang lain. Nama bangun ini adalah bangun apa ya? Paginya tidur.
Ini namanya layang-layang. Jumlah garis-garisnya adalah Berapa jumlah 4. garis-garisnya? Kalau Siapa yang suka main ini layang-layang? adalah Wow, perempuan ada yang suka main layang-layang. Masya Allah. jumlah Nah, ini apa nih? garis-garisnya Jajan, adalah 4. jam. Sedangkan yang ini nama bahunya adalah Trapesium. trapesium. Ada berapa ruas garisnya? Jumlah garis-garisnya adalah 4. Perhatikan nanti di sini ada untuk soal LKPD dan evaluasi. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dadah, sampai jumpa lagi. Dadah juga. Sip, selanjutnya nih Ibu akan menunjukkan gambar yang sama dengan video yang sudah ditayangkan. Nah, nih ada berapa gambar yang Ibu tunjukkan di depan ini? Ada 7 gambar. Coba gambar yang pertama ini gambar bangun apa? Segi 4, betul. Yang sudah video tadi ditayangkan ini gambar jajar genjang. Jajar genjang itu memiliki berapa ruas garis? 4. Kalau memiliki 4 ruas garis, berarti masuknya pada bangun datar berbentuk segi 4. Selanjutnya gambar yang kedua ini. Gambar apa itu? Segitiga. Ada berapa ruas garis segitiga? 3 garis. Kalau memiliki ruasnya 3, itu masuk pada bangun datar berbentuk segitiga. Selanjutnya gambar yang nomor 3 ini gambar apa? Apa? Trapesium. Tuh, yang memperhatikan video pasti bisa menjawab. Ini gambar trapesium. Gambar trapesium ini ada berapa ruas garisnya? Ada 4. Jadi termasuk ke kotak yang mana nih? Kotak bangun datar berbentuk segi 4 ke sini. Lalu nomor 4, bangun apa itu? Bangun apa nih yang ini nih? Bangun segitiga siku. Nah, segitiga siku seperti ini. Di sini ada sikunya nih. Segitiga siku. Ada berapa ruas garis segitiga siku ini? Ada 3 ruas garis. Jadi masuk pada kotak yang ini. Bangun datar berbentuk segitiga. Yang gambar nomor 5 itu gambar apa? Yang ini gambar apa? Coba, masa layang-layang? Belah ketupat. Siapa yang suka ketupat? Biasanya kita kalau makan ketupat di waktu hari apa? Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, banyak sekali ketupat.
Segitiga ada berapa ruas garis segitiga? Ada 3 ruas garis ya, makanya perhatikan ke depan. Kalau yang tidak memperhatikan, bengong seperti yang ditunjuk nanti ya. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, sekarang ibu akan bagi kalian ke dalam 5 kelompok. Kelompoknya masih sama seperti kegiatan belajar kita setiap hari ya. Yang kelompok Peli yang ini kelompok 1. Terus Paki kelompok 2. Brian ya, yang jangan cara-cara di meja. Brian kelompok 3. Terus ini Puji kelompoknya Puji kelompok 4 dan kelompoknya Aspa kelompok 5. Oke, selanjutnya ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang harus kalian kerjakan di kelompoknya masing-masing. Dikerjakannya secara apa? Berdiskusi. Tidak boleh mengandalkan satu orang saja. Semuanya harus ikut aktif untuk mengerjakan LKPD ini. Siap? Siap. Oke, kalau siap ibu bagikan dulu. Nanti kalian tulis dulu ya identitasnya. Nama anggota kelompoknya siapa aja. Tulis nama lengkap, tidak boleh nama panggilan ya. Harus tulisnya nama lengkap. Ayo nih. Bareng-bareng ya ngerjainnya ya, harus tulis. Siapa yang pertama ngerjain? Ini yang petunjuknya. Nih. Kelompoknya Brian. Tuh, kerjakan dulu bareng. Baiklah. Boleh ya kalau lagi berdiskusi boleh. Jangan kaku, harus semangat. Nanti perwakilan 1 orang dari setiap kelompoknya maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo, kelompok siapa nih yang paling pertama menyelesaikan? Cepat. Kelompok 1. Kelompok 1 biasanya tertinggal terus. Ayo, sekarang harus cepat. Tulis identitasnya dulu ah. Biasanya yang selesai duluan itu kelompok berapa? Kelompok 5 ya? Kelompok 5 aja. Kelompok 5. Yuk, kelompok 5 sekarang semangat lagi. Udah semua identitasnya? Udah ini ya kerjakan. Nah ini dulu nih, sama kayak yang tadi gambar yang ibu tayangkan di depan. Terus ada apa lagi? Udah adanya. Lagi suruh. Kamu pensilnya mana? Hah? Gak ada pensilnya? Punya kali yuk. Coba bacakan soalnya apa? Apa saja alat yang mereka gunakan? Sebutkan alatnya. Terus? Jawabannya di sini ya? Iya di sini. Ini jawabannya di sini.
garisnya ya, kayak yang contoh di depan. Baru nanti jawab ini. Sudah? Kelompok berapa nih? Coba ibu cek dulu. Dapat aku kerjain tidak? Bantu. Ini belum dijawab nih. Paham nih, perhatikan gambar ini. So. Sedang apa? Ayo. Stop, tunjukin dulu luas garisnya ya. Coba baca dulu perintahnya. Coba baca nih ini. Ya. Udah, coba lihat dulu. Wow, kelompok 1 yang pertama. Siap ya? Bentar. Ya. Ini nanti ruas garisnya ditunjukin dulu. Dibikin ruas garis dulu. Kayak yang contoh ibu yang di depan tuh. Tunjukin dulu ruas garisnya dari gambar ini. Coba gimana? Nah, kayak gitu. Kedua itu nanti dulu, kelompok 3. Coba lihat kelompok 3 udah? Oh iya, kelompok 4. Berarti yang kedua ya ini ya. Kelompok 5 ya. Sebentar. Oke, udah. Ini yang ketiga, maju yang ketiga. Berarti kelompok 5. Nggak boleh nyontek ya. Kerjasama dengan di kelompoknya saja. Di kelompok 3. Majunya yang ke kelompok 3 belum lengkap. Nih, sekarang yang terakhir yang ruas garis. Tunjukkan dulu ruas garisnya. Tunjukin dulu ruas garisnya. Kayak ibu di depan tuh. Enggak, ruas garisnya tunjukkan dulu. Nah. So. Ayo, kelompok 3 masih belum selesai. Kelompok 2 kejar kelompok 3. Feli tidak bisa keluar kamu tetap di kelompoknya. Biarkan kelompok 2 ini mengerjakan di kelompoknya. Tidak boleh dibantu dengan kelompok lain. Ayo, kelompok 3 udah belum? Udah? Oke. Berarti kelompok 2 tampil yang keempat. Kelompok 3 tampil yang terakhir, yang kelima. Wah, ini padahal di sini ada KM-nya ya, tapi masih tertinggal aja nih KM-nya nih. Ayo, Brian. Sudah? Mana Ibu Brian? Tuh, kelompok 1 biasanya yang terakhir, sekarang yang pertama. Oke, semuanya anak-anak duduk dulu. Sebelum membacakan hasil diskusinya di depan, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat yang biasa aja dulu, yang sudah kita lakukan seperti biasa. Tepuk semangat. Lagi, tepuk semangat. Coba sekarang tepuk semangat yang baru, ada kan? Ya, coba berdiri semuanya. Yo, harus semangat ya. Tepuk semangat.
Oke. Apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga membersihkan rumah? Apa saja alat yang mereka gunakan? Pel, sapu, lem kaca. Adakah alat-alat itu di rumahmu? Ada. Bisakah punya ya, kamu pasti punya. menggunakannya? Bisa. Lalu Tuliskan pada kolom coba tuliskan hasil pengamatanmu tentang rumah yang bersih. Tuliskan pada kolom di bawah ini. Rumah yang bersih adalah rumah yang terlihat perhatikan. rapi, Tuh, ketika indah, rapi, dan nyaman. indah, Rumah nyaman. bersih ada ciri-cirinya, yaitu tidak ada sampah berserakan, Tidak ada tidak sampah. ada kotoran dan debu, dan peralatan rumah tangga tersusun rapi. Oke, good. Bagus, lengkap sekali penjelasannya. Selanjutnya, Tunjukkanlah ruas-ruas daripada bangunan berikut. boleh terus. Lalu dari gambar di atas coba kelompokkan bangunan tersebut berdasarkan jumlah ruas garis. Yang memiliki 3 ruas garis adalah gambar nomor 4 dan 5. Oke, good, Yang good. memiliki 4 ruas Ruas garis garis adalah adalah gambar nomor 1, 2, dan 3. Oke, good. Tepuk tangan untuk Peli. Coba kasih tepuk salut dulu. Harus semangat ya. Nanti biar kalau kalian maju kelompoknya dikasih tepuk salut lagi ya. Coba tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, good. Boleh dulu Peli. Selanjutnya yang tampil kedua ini kelompok siapa nih? Kelompok 4 ya. Fauzia, Paren, Dapa, dan Paika. Siapa perwakilannya yang mau maju? Siapa? Paren. Oke, boleh Paren. Sapa dulu teman-temannya, harus berani. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minum dulu kalau bagus nih. Oke, teman-teman. Di sini aku apa? Coba berani ngomong di depan. Aku mau. Oke, silakan dulu. Oke, lalu lanjut. Perhatikan ke depan, Aska, nomor 5. Oke, rumah yang bersih apa? Coba suaranya apa? Apa rumah yang bersih? Rumah terlihat. Oke, good. Terus peralatan dapur bersih. Lalu kamar tidur tidak bau apek ya, jadi harus rajin dibersihkan. Kalau bangun tidur tuh langsung bersihkan kamar tidurnya biar tidak bau apek. Oke, lanjut. Sini baca. Lalu nah, yang memiliki 3. Oke, good. Nomor 4 dan 5. Lalu 1. Oke, betul. Betul tidak teman-teman? Coba kasih tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, Paren, duduk kembali. Kelompok yang kedua. Sekarang yang maju ketiga itu kelompoknya Aska, Ahsan, Akila, dan Fatimah. Siapa perwakilannya yang mau maju? Aska, tidak boleh mendorong temannya, harus berani. Saya bu, gitu. Jadi mendorong ya. Ya, sapa dulu teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
coba Kak. Bacakan hasil diskusi kelompokmu. Yang lantang suaranya, laki-laki mah harus lantang ya. Sok, tegap, lantang. Apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarganya? Oke, apa saja tuh yang dilakukan dari dan keluarganya? Membersihkan rumah. Oke, lagi membersihkan rumah. Terus, Apa saja alat yang mereka gunakan? Bel, jalan. Terus apa lagi? mengoceng, Mengoceng. Lalu, sapu, oke, terus, lap. ya. Adakah alat-alat Perhatikan ke depan, lihat. rumah? Ada tidak alat-alat kayak gitu di rumah? Ada. Ada, pasti punya ya. Setiap rumah pasti ada alat kebersihan. Lanjut. Bisakah kamu menggunakannya? Bisa tidak menggunakan alatnya? Bisa. Suka bantu ibu ngapel di rumah tidak? Kalau suka bantu ibu mengapel di rumah berarti bisa menggunakan alat pelannya. Oke, lanjut. Nah ini tuliskan Tuliskan pada kolom di bawah. rumah yang bersih. Bagaimana rumah yang bersih? Sehat. Betul tidak rumah yang bersih itu sehat? Betul ya, akan membuat kita sehat, terhindar dari penyakit. Terus Terlihat bersih. terlihat bersih, sudah pasti rumah yang bersih itu pasti akan terlihat bersih. Lalu Halaman terlihat bersih. halaman toilet bersih, oke. Lalu Jendela terlihat bersih. jendela terlihat bersih, selimut lap kacanya. Lalu Tidak ada debu. tidak ada debu dan apalagi ada lagi Tidak ada tidak ada rumah. Lanjut. Makan, perhatikan. Ini tunjukkan ya. pada luas garis pada bangun. Jangan sampai suaranya. Nih, baca. Lalu dari nomor belajar coba kelompokkan bangun data tersebut berdasarkan jumlah luas Ya, bisa kelompokkan yang memiliki yang memiliki luas garis adalah gambar-gambar 4 dan 5. oke nomor 4 dan 5. Lalu Yang memiliki 4 luas pagi, halo guru. garis Ya, bukan Pak. adalah Itu kelompoknya. gambar nomor 1, 2, dan 3. Oke, yang memiliki 14 garis gambar nomor berapa aja? 1 2 dan 3. Oke, good. Kasih tepuk salut untuk kelompok 5. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, duduk aspal. Selanjutnya yang tampil keempat itu kelompoknya siapa nih? Aisyah, Habibi, Elpaki, dan Bella Luna. Siapa yang mau maju ke depan untuk mewakili? Habibi, boleh. Ayo. Si kecil-kecil cabai rawit nih anak ini. Walaupun kecil sangat berani. Ya, hebat. Tuh. Suaranya harus lantang, Habibi. Kalahkan suara teman-temanmu yang sudah tampil di depan tadi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini hasil diskusi dari kelompok 2. Oke, good. Apa Habibi? Perhatikan semuanya. Brian. Brian jangan kalah sama Habibi. Oh, suaranya lantang Habibi mah. Apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarganya? Oke, sedang apa tuh Habibi? Membersihkan rumah. Oke, membersihkan rumah. Lalu Apa saja alat yang mereka gunakan? apa aja alatnya? Dengan Oke, ada pela, terus sapu. lap kaca. Oke, lap kaca. Adakah alat-alat ini di rumahmu? Punya tidak di rumah alat kayak gitu? Ada. Bisakah Lanjut. kamu menggunakannya? Bisa. Suka menggunakan alat apa kalau di rumah? Alat kebersihan apa yang suka menggunakan di rumah? Suka menggunakan sapu. Berarti suka bantu mama untuk menyapu rumah.
karena lantainya selalu di apa? Selalu dipel. Bentar, bisa tidak? Yuk. Lanjut, tunjukkan. Tunjukkanlah ruas 11 garis pada bangun-bangunan tersebut. Oke, Brian, halo. Lalu, Dari gambar di atas, coba kelompokkan bangun datar tersebut berdasarkan jumlah ruas garis. oke, memiliki Yang tiga memiliki 3 ruas garis adalah gambar nomor nomor berapa? 4 dan 5. Oke, gambar nomor 4 dan 5. Lalu, Yang memiliki 4 ruas gambar adalah gambar nomor 1, 2, dan 3. oke, 1, 2, dan 3. Betul tidak teman-teman? Betul. Bria, kalau perhatikan ke depan, jangan ngobrol. Yuk, kasih tepuk hebat untuk Habibi dan kelompoknya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, terima kasih Habibi. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok yang terakhir nih, yang tampil kelima. Ada siapa aja nih? Ada Brian, Alipio, Amanda, Cynthia, dan Akila. Ini kelompok 5, padahal KM-nya ada di kelompok 5 nih, tapi yang terakhir walah. Iya, pemimpinnya harus bisa memberikan contoh ya. Baik ke teman-temannya ya, harus semangat, jangan kalah sama teman-temannya kan KM. Coba, siapa yang mau ke depan kelompoknya Brian? Oke, siapa? Alipio, boleh Alipio. Brian perhatikan ke depan. Sapa dulu teman-temannya, sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini hasil diskusi kelompok 3. Oke, coba bacakan hasilnya. Apa saja yang dilakukan Ayu dan keluarga membersihkan rumah? Apa saja alat yang mereka gunakan? Apa saja gunakan? Pelan, terus lah. Goceng, oke, lalu kaki. Alat itu di rumahmu ada. Bisakah kamu menggunakannya? Masih ada. Bisa. Tuliskan hasil keponakanmu tentang rumah yang bersih. Tuliskan pada kolom di bawah ini. Rumah yang bersih memiliki halaman dan pepohonan. Memiliki apa? Memiliki halaman dan Dan pepohonan. pepohonan. Pohon apa? Pohon yang besar atau pohon yang kecil atau tanaman bunga? Kalau di pekarangan rumah punya apa? Tanaman? Oh, punya tanaman bunga. Oke, lalu? Penataan setiap ruangan rapi. Oke, Memiliki terus? dinding ruang bersih. Memiliki dinding ruang yang bersih. Boleh, bisa. Lanjut. Tunjukkan ruas-ruas garis pada bangun datar tersebut. Lalu dari gambar di atas kelompokkan bangun datar tersebut berdasarkan jumlah ruas garis. Akila, perhatikan. Yang memiliki 3 ruas garis adalah gambar nomor 4 dan Oke, 5. yang disebut gambar nomor 4 dan 5. Lanjut. Yang memiliki 4 ruas gambar adalah gambar nomor 1, 2, dan 3. Ya, betul tidak teman-teman? Oke, kalau betul kasih tepuk salut dulu untuk kelompok 5. Harus semangat ngasihnya, walaupun kelompok 5 tampilnya yang paling terakhir, kelompok 3 yang tampilnya yang kelima. Tapi kasih tepuk salutnya yang semangat ya, biar kelompok 3 lebih bersemangat lagi ke depannya untuk belajarnya. Siap? Yuk, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, boleh duduk kembali Alipio. Oke, anak-anak semuanya perhatikan ke depan. Ibu akan ulas hasil dari diskusi kelompoknya. Perhatikan ke depan. Ya, dari gambar yang ini, biar lebih jelas, ibu pakai gambar yang berwarna. Enaknya dari pojok. Bentar. Semua. Nah, dari gambar yang ini, apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarganya? Sedang apa? Membersihkan rumah. Ada yang sedang apa tuh? Ada yang sedang mengepel, ada yang sedang mengelap meja, merapikan lemari, dan ada yang sedang mengelap kaca. Apa saja alat yang mereka gunakan? Ada yang ngepel. Kalau ngepel pakai
jendela itu biasanya menggunakan kanebo juga bisa. Ada juga alatnya khusus untuk membersihkan jendela. Ada tidak alat-alat seperti itu di rumahmu? Ada. Ada. Pasti setiap rumah mempunyai alat tersebut. Lalu bisa tidak kamu menggunakan alat tersebut? Bisa. Bisa. Coba ibu tanya ke siapa nih? Jidan. Jidan, bisa tidak menggunakan alat kebersihan di rumah? Contohnya alat apa yang biasa Jidan gunakan di rumah? Sapu. Bisa, berarti alat Jidan bisa nyapu ya? Bisa. Oke, selanjutnya coba tuliskan pada kolom di bawah ini mengenai rumah yang bersih. Bagaimana rumah yang bersih, Peli? Tadi menurut kelompokmu itu, kelompok Peli menurut itu sangat bagus penjelasannya. Rumah yang bersih itu apa? Oh, rumah yang bersih adalah rumah yang rapi dan indah. Lalu apa? Tidak ada sampah berserakan. Terus apa? Selalu dibersihkan secara berkala. Boleh. Terus apalagi coba teman-teman? Peralatan rumah tangga tersusun rapi. Coba apalagi ciri-ciri rumah yang bersih? Apa? Mengecat dinding dengan warna yang menarik agar terlihat lebih nyaman. Ada apa lagi, Aska? Tidak ada sampah berserakan. Ya, oke, good. Selanjutnya ulasan mengenai ruas garis. Nah, di sini ada 5 gambar bangun datar yang memiliki 3 ruas garis. Ini gambar yang mana saja? Nomor berapa? Nomor 4 dan 5. Yang memiliki 4 ruas garis adalah gambar yang mana saja? Nomor 1, terus Brian nomor 2 dan nomor 3. Oke, good. Selanjutnya apakah sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu akan bagikan lembar evaluasi. Seperti biasa, lembar evaluasi ini kalian kerjakan secara mandiri, tidak boleh bekerja sama dengan temannya. Tidak boleh nyontek ya. Ibu ingin tahu sampai mana kemampuan kalian untuk menyimak materi pembelajaran hari ini. Nih, kelompok 1 dulu. Jangan rebutan, nanti sudah terbagi semua. Tulis nama kelas dan nomor absen. Ya. Ini ada berapa? 4 orang ya? Iya, nomor lengkap. Ini berapa orang? 4. Brian, ayo nih kelompok ini nih. Kelompoknya si Brian, cepat Brian, harus aktif. Jangan rebutan, sudah berbagi. Pakai pensil pengerjaannya, jangan pakai pulpen. Masih kelas 2, tidak boleh pakai pulpen. Biar kalau salah itu gampang harusnya. Tulisnya nama lengkap ya. Pensilnya apa? Bisa tidak ingatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1
ya. Nomor 2 belum diisi Alivio. Coba nih, Ibu balikin lagi, masih ada waktu. Isi lagi yang nomor 2. Harus teliti ya, jangan sampai ada soal yang terlewatkan yang belum diisi. Oke, apa? Sudah, Fares? Boleh, sini. Ayo, Amanda sudah.
Apa tadi? Cek. Ya, dindingnya dicek. Terus apa lagi? Kamar tidak? Tidak bau. Oke. Apa akibatnya kalau kita tidak rajin membersihkan rumah? Apa akibatnya? Menjadi sarang penyakit. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Selain itu ada apa lagi? Boleh ada sarang nyamuk. Terus binatang apa lagi biasanya yang suka? Tikus. Terus nyamuk. Jadi kita harus rajin membersihkan rumah agar bersih dan terhindar dari penyakit. Lalu materi luas garis bangun dasar. Apa itu luas garis? Ada yang tahu? Luas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik yang berbeda. Tadi anak laki-laki ini khususnya si pemain layang-layang. Berapa sih jumlah luas garis bangun layang-layang? 4. Kalau segitiga anak-anak berapa jumlah luas garisnya? 3. Kalau jajar genjang berapa? 4. Trapesium? 4. Belah ketupat? 4. Segitiga siku-siku berapa luas garisnya? 3. Oke, good. Kalau sudah, tutup bukunya. Boleh ditutup. Boleh bukunya dirapikan. Ditutup, simpan saja dulu di atas meja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu harapkan nanti kalian setelah belajar ini baca-baca lagi materinya, ya, supaya lebih paham. Lalu siapkan materi untuk pelajaran besok, ya, pelajaran berikutnya. Baca-baca buku temanya lagi. Oke, buku temanya ditumpuk di kelompoknya masing-masing. Disusun yang rapi. Ayo, harus rapi. Kelompokmu adalah rumahmu di sekolah, jadi harus rapi. Oh, beresin. Ya, Habibi, kelompoknya bukunya dirapikan, disusun. Oh, biasanya mama tadi udah mau terus videonya udah main. Lanjut.
kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, nanti kita ketemu lagi setelah istirahat di pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran agama. Oke, Brian, coba pimpin temannya untuk berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu semuanya, jangan lupa tetap semangat belajarnya. Ya, nanti setelah istirahat kalian bertemu dengan guru PAI, dengan Bu Fitri. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah. Boleh istirahat dulu. Istirahat dulu, nanti masuk jam